Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ayap Channel. Semoga Anda semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala permasalahannya, digampangkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutang piutangnya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman, yang mana saya akan memberikan sedikit ilmu buat teman-teman. Bagi yang pada senior yang sudah mengetahuinya, mungkin bisa di skip aja video ini. Tapi buat teman-teman yang pemula berkecimpung di dalam dunia YouTube, mungkin ada sedikit manfaat dari video ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya yang mana mengenai tentang hak cipta, karena tidak semuanya dari teman-teman yang notabene sebagai YouTuber pemula memahami dan mengerti tentang apa itu copyright ataupun hak cipta, yang mana banyak dari teman-teman senior kita yang di dalam menyampaikan permasalahan tentang hak cipta ini banyak yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam peraturan YouTube, yang mana mengenai hak cipta tersebut sudah menjadi mitos karena dari sebagian teman-teman YouTuber senior kita banyak yang keliru di dalam menjelaskan, sehingga penjelasan tersebut menjadi mitos dan dianggap benar oleh teman-teman pemula. Mitos yang pertama, dianggap aman dari klaim hak cipta apabila kita mengedit ataupun mengubah konten tersebut, yang mana konten tersebut kita ambil dari kontennya orang lain, atau bisa disebutkan konten yang digunakan ulang, kemudian kita potong-potong video tersebut ataupun konten tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian kita acak dan itu akan menjadi aman. Nah, itu tidak benar ya. Jadi kalau yang namanya konten ataupun video yang sudah berhak cipta, walaupun kita akalin bagaimanapun, tetap akan ada pemberitahuan akan terdeteksi oleh sistem YouTube, kecuali video yang kita gunakan ulang tersebut kita edit ataupun kita remix dengan video-video kita yang asli. Dalam artian, di dalam video yang kita ambil dari klaim hak cipta dari orang lain tersebut, kemudian kita tambahin narasi kita ataupun kita menambahkan sebagian besar dari video original kita yang kemudian kita remix dengan video yang digunakan ulang tersebut. Jadi meskipun video tersebut kita potong-potong, kita acak-acak, kemudian kita upload kembali, tetap aja itu akan terdeteksi oleh sistem YouTube sebagai konten yang digunakan ulang. Yang kedua, mitos yang menganggap jadi ketika kita menggunakan video orang lain, terus kita mencantumkan si pemilik video tersebut, maka kita akan lepas dari klaim hak cipta. Nah, itu juga nggak benar. Jadi meskipun video kita yang kita ambil dari konten orang lain kemudian kita upload di channel kita, meskipun kita menggunakan si pemilik channel tersebut, maka tetap saja itu akan terdeteksi sebagai video yang digunakan ulang. Bahkan meskipun si pemilik video tersebut sudah mengizinkan kita menggunakan videonya. Kemudian mitos yang ketiga adalah
video kita akan aman ketika di dalam pemeriksaan monetisasi, karena ketika proses penguploadan tidak terdeteksi adanya konten yang kena klaim hak cipta, baik itu berupa video ataupun berupa lagu. Jadi bukan berarti ketika kita di dalam proses penguploadan video kita, ketika kita memprivate video kita, kemudian sebelum kita publik tidak ada ataupun tidak terdeteksi adanya klaim hak cipta, dan musik tersebut tidak kita ambil dari YouTube Creator Studio, kita ambil dari konten orang lain ataupun lagu-lagu ataupun musik dari sumber lain selain dari kreator YouTube, musik studio YouTube, kita merasa aman dan akan selamat video tersebut dari pemeriksaan ketika kita mengajukan monetisasi. Jadi menurut YouTube itu sendiri, ketika video tersebut tidak terdeteksi menggunakan musik yang kena copyright ataupun video yang kena hak cipta ketika proses penguploadan, maka tetap saja ketika kita pengajuan monetisasi itu akan terdeteksi apabila kita ambil lagu ataupun musik tersebut dari luar musik YouTube Studio. Kemudian yang keempat adalah video dianggap aman dari klaim hak cipta apabila di dalam video tersebut kita sudah menghapus ataupun menghilangkan watermark yang berada di video yang kita ambil dari sumber lain. Jadi tetap saja ya, karena YouTube itu terdiri dari profesional yang pintar, yang ahli, kemudian sistem juga menggunakan sistem yang sangat canggih, maka riwayat pengambilan sumber yang kita ambil video tersebut itu semua akan terdeteksi meskipun kita sudah menggunakan berbagai macam cara untuk menghilangkan jejak atas video yang kita ambil dari sumber lain tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita merasa ataupun menganggap aman ketika menggunakan musik yang berhak cipta ataupun video re-upload atau kita mengambil video dari sumber lain, karena orang lain juga aman menggunakannya. Jadi ketika kita melihat orang lain aman menggunakan musik yang akan kita pakai, kemudian karena melihat kita orang lain juga aman ketika mereka menggunakan video misalkan yang sedang trending, terus kita ikut-ikutan mengupload video tersebut, dan ternyata ketika pemeriksaan di awal, ketika dalam proses pengeditan kita tidak terdeteksi, nah itu juga adalah pernyataan yang salah. Jadi teman-teman, bukan berarti ketika orang lain menggunakannya aman kemudian kita juga boleh menggunakannya kembali karena orang lain juga aman menggunakannya. Itu tidak menjamin. Jadi kita jangan menganggap karena video ataupun musik yang digunakan oleh orang lain, apalagi digunakan oleh channel yang sudah mempunyai banyak subscriber, kemudian kita merasa akan aman ketika ikut-ikutan menggunakan musik ataupun video yang digunakan oleh orang lain tersebut. Jadi saran dari saya sebagai sesama YouTuber pemula, yang mana saya juga dapat informasi langsung dari sumbernya, saya membaca dari peraturan-peraturan yang sudah dicantumkan oleh YouTube itu sendiri. Sebaiknya kita menggunakan ataupun kita berjalan dengan
hal-hal yang sekiranya akan aman dengan channel kita. Jangan sampai kita sudah capek-capek dengan menggunakan banyak waktu, banyak tenaga, ataupun banyak biaya, tapi ketika kita akan mengajukan monetisasi, kita harus menghapus video-video kita yang terdeteksi oleh YouTube terkena klaim hak cipta. Maka daripada sebelum itu semua terjadi, sebelum kita menyesali, alangkah baiknya apabila kita membuat konten dengan ekstra hati-hati. Jangan sampai kita mereupload video orang lain, baik itu konten yang berulang ataupun yang digunakan ulang, kecuali apabila kita mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh YouTube. Jadi bukan berarti kita secara paten tidak bisa menggunakan konten orang lain. Itu bisa kita menggunakan, baik itu konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang, itu bisa demonetisasi asalkan kita mengikuti prosedur peraturan yang sudah YouTube tentukan. Terus bagaimana caranya agar kita ketika menggunakan video yang digunakan ulang atau video yang berulang tersebut bisa lolos ketika monetisasi? Maka silahkan tonton teman-teman di video saya selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.